kita kunjungi dan juga mengetahui gambaran umum KBIH atau KBIHU tersebut dan segala mengenai pelaksanaan haji dan umroh, serta kami bersilaturahmi dengan para praktisi haji di KBIHU tersebut. Topik wawancara yang kami tanyakan kepada para praktisi haji dan umroh itu adalah mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh. Dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci. Manasik ibadah haji dilaksanakan bertujuan untuk mempermudah calon jemaah haji dalam memahami tentang ibadah haji, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan, pemberian, pembekalan, pembinaan, dan bimbingan. Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jemaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Nantinya, para calon jemaah haji mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi. Sekilas saya akan menjelaskan tentang KBIHU yang kami kunjungi. Yayasan Darul Hikam dirintis atau didirikan oleh Kiai Haji Hasbullah Hafizi sejak tahun 1942, sesaat beliau selesai menimba ilmu di pesantren Al-Inna'ah, Cianjur. Kegiatan pertama yaitu dengan menyelenggarakan madrasah Islam di Kampung Cisitu, Girang, Kota Bandung. Memperhatikan kondisi dan perkembangan serta minat jamaah Darul Hikam khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji dan umroh pada tahun 2002 mulailah dibentuk kelompok. Pada tahun 2002 mulailah dibentuk kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Darul Hikam. Kemudian mendapat izin operasional secara resmi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Agustus 2002. Izin operasional tersebut terus diperpanjang setiap 3 tahun sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Terakhir, KBIH Darul Hikam memperoleh izin operasional pada tahun 2012, berlaku sampai dengan 21 Juni 2015. Untuk akreditasi, KBIH Darul Hikam ini mendapat akreditasi B dari sejak awal tahun 2002 sampai terakhir akreditasi pada tahun 2017 tetap terakreditasi B. Baik, pada tahun 2019 DPR Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang salah satu poin pentingnya masuknya KBIH dalam undang-undang tersebut sekaligus ada perubahan menjadi KBIHU, kelompok-kelompok bimbingan haji dan umroh. Pada tahun 2020 ada perubahan izin operasional KBIHU yang sebelumnya dikeluarkan oleh kantor Kementerian Provinsi menjadi dikeluarkan langsung oleh Menteri Agama. KBIHU Darul Hikam kemudian mendapat izin operasional baru pada tahun 2020 dengan nilai akreditasi A. Seperti yang kita ketahui bahwa jadwal manasik yang dilaksanakan di KBIHU manapun itu minimal 15 kali pertemuan. Nah, di KBIHU Kiblat Darul Hikam ini dilakukan 15 kali pertemuan dengan beberapa metode yang digunakan KBIHU Kiblat Darul Hikam untuk bimbingan manasik. Di antaranya yaitu ada ceramah umum, diskusi dan konsultasi, kemudian ada audio visual, ada tadabbur alam, ada juga praktik lapangan atau mobile manasik.
Dalam setiap pertemuannya, materi yang disampaikan KBIHU Kiblat Darul Hikam ini dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji tentunya berbeda-beda dan terbagi menjadi dua bimbingan materi yang diberikan. Antara lain yang pertama ada materi bimbingan di tanah air. Materi bimbingan di tanah air ini ada basic haji dan umroh, kebijakan pemerintah tentang haji, kesehatan jamaah haji, hak dan kewajiban jamaah haji, rute pelaksanaan haji dan umroh, tata cara ibadah haji dan umroh, dan kifarat dan hadyu, fikih wanita, akhlak dalam ibadah haji dan umroh, napak tilas dan sejarah haji, sosio-geografis budaya Arab dan medan haji. Ada pemaknaan doa-doa dalam haji dan umroh, kemudian ada situs-situs seputar Makkah dan Madinah. Itulah materi bimbingan yang ada di tanah air. Kemudian yang kedua ada bimbingan selama di Arab Saudi. Bimbingan selama di Arab Saudi itu yang pertama ada pengenalan awal sekitar hotel di Makkah atau Madinah. Yang kedua membawa jamaah untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang ketiga kuliah subuh atau disebut kultum atau kuliah duha. Yang keempat membawa jemaah ke Raudhah setiap waktu sholat. Untuk jamaah laki-laki dan untuk jamaah perempuan ada mutawif khusus perempuan dibantu dengan jamaah yang sudah pernah umroh. Kemudian ada ziarah ke makam Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pemakaman Baqi, yakni khusus jemaah laki-laki. Untuk perempuan tidak masuk ke lokasi. Kemudian ada ziarah atau city tour Madinah, Masjid Kuba, pasar atau kebun kurma, Uhud, percetakan Al-Quran, Kiblatain, Khandaq, dan Masjid Para Sahabat. Kemudian ada ziarah sekitar Nabawi atau Masjid Abu Bakar, Ali, dan Masjid Al-Ghamamah. Kemudian ada Museum Nabawi, Museum Asmaul Husna, dan Bani Syakifah Syaidah. Kemudian ada pemantapan manasik haji dan umroh. Kemudian melaksanakan muhasabah sebelum melaksanakan mikot umroh di Masjid Bir Ali. Itulah beberapa materi bimbingan yang terdapat di KBIHU Kiblat Darul Hikam ini. Mungkin sekian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.